kawasan Pahui. Kawasan ini memang dari sejak saya kecil sudah jadi lumbung beras. Jadi memang sudah daerah yang banyak menghasilkan beras. Nah, berhenti dulu. Oh, ini sawah-sawah di daerah di daerah Pahui. Sawahnya hijau semua. Asik, indah betul. Baik, ini adalah awal dari proses mengolah tanah untuk penanaman benih Trisakti ini. Gambar ini diambil beberapa minggu lalu, tepatnya sebelum 6 Mei pada saat penanaman itu. Jadi ini kondisi bagaimana masyarakat Kampung Nangka mengolah tanah dan menanam padi. Jadi ini sengaja saya ambil gambar ini untuk menunjukkan bahwa proses menanam padi di Kampung Nangka ini sudah mengikuti prinsip-prinsip modernisasi. Begitu. Silahkan lihat bagaimana mereka menanamnya. Ada alat untuk membuat barisan itu, dan ini sudah menjadi budaya baru bagaimana orang Nangka menanam padi di sawah sekarang. Poros padi. Ini saya berada di Kampung Nangka, Desa Nangka, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak. Hari ini kedatangan saya ke kampung ini melihat secara langsung progres dari uji coba penanaman benih padi Trisakti. Benih ini atau uji coba ini dilakukan di 2 lokasi. Ini di lokasi yang dekat dengan sungai, yang jika terjadi banjir bandang, kawasan ini paling sering terjadi, paling rentan. Namun daerah ini paling disukai karena ketersediaan air relatif panjang di sini, dan petani suka menanam padi di sini. Ya, hanya kelemahannya daerah ini kalau ada banjir paling sering jadi korban.
Jadi ini adalah lokasi pertama, letaknya dari pemukiman kira-kira 800 meter begitulah, tidak sampai 1 kilometer. Jadi saya harus jalan kaki. Hanya saya senang karena view-nya bagus. Karena view daerah ini bagus, ya. Ya. Jadi saya dengan pertimbangan karena daerah ini disukai petani untuk menanam padi, saya pilih sebagai salah satu lokasi untuk menanam benih Trisakti itu. Dari informasi yang saya tadi dapatkan, padi yang ditanam di daerah ini tanggal 6 Mei yang lalu. Jadi hari ini tanggal 23 Mei. Jadi silahkan hitung berapa hari sudah. Di sini diberikan setengah hektar, jatah untuk setengah hektar atau 15 kilo. Namun dari 15 kilo itu ada sekitar 1 kilo 8 on benih itu tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Petani memperkirakan benih itu kurang baik yang tidak tumbuh itu. Dan nanti kita akan berbincang dengan petani mengenai padi yang tumbuh dan bagaimana pertumbuhannya. Baik, ini kita sudah sampai di lokasi uji coba padi Trisakti. Ini silahkan Ibu, siapa Bu? Nama Bu? Saya Ibu Heni. Ibu Heni, kemarin dapat benih berapa banyak? Kemarin dapat benih 15 kilo. 15 kilo. Ya, Itu bisa ditanam untuk luasan berapa banyak? Berapa luas? berapa luas ya? Seperempat kali. Seperempat hektar. Oh, hanya bisanya 1/4 hektar. Jadi tidak nyampe 1 hektar gitu ya? Enggak, karena yang 15 kilo tinggal 12 kilo lah kali yang Bagus. bagus. Oke, jadi tinggal 12 kilo faktanya yang bagus itu. Dan sekarang umurnya ditanam tadi informasinya tanggal 6 ya? Tanggal 6 Mei. 6 Mei. Jadi tanggal 6 Mei. Sekarang tanggal 23 Mei. Sekarang tanggal 23 Mei. Ya, ini. Ada perbedaannya enggak, Bu? Padi Trisakti dengan padi lain pengalaman Ibu? Nampaknya sih belum dapat perbedaan sih. Belum dapat perbedaan. Soalnya belum sebulan. Belum sebulan. Anakannya berapa banyak? Anakannya kemarin ditanam 22, sekarang sudah 10. Anakan artinya ada 8 anakan. Jadi anaknya baru 8 ya? Baru 8, belum nyampe sebulan soalnya. Oke. Ini mereka hari ini menyulat ya. Lagi menyulat ya. Kondisi irigasinya seperti ini. Ya, jadi tapi kemarin katanya kena banjir bandang. Bagaimana ceritanya tuh? Gimana ceritanya? Bisa menjelaskan? Kemarin kena Bapak, banjir, gimana Pak? Kena hujan 1 hari 1 malam. Hmm. Hari 1 malam. Ini padi kemarin tidak kelihatan air sawahnya. Penuh dengan air. 1 hari 1 malam juga kena banjir kemarin. Ini tenggelam semua? Ini kandas semua. Kandas semua. Tapi nampak padi. enggak nampak padi. Tapi untung masih bisa tumbuh begini ya. Tapi padinya pun banyak juga yang ada yang mati. Ah. Ada juga yang mati. Ada sekitar hampir 2% yang mati. Ini tinggal padinya masih kurang bagus lah ini. Masih kurang bagus. Karena kena banjir kemarin. Ya. Jadi ini harus disulat karena banyak yang itu Penyulaman artinya. masih penyulaman. Ini yang cukup bibit kemarin sekitar 3 bedengan. Ini sekitar 3 bedengan. 3 bedeng ya. Nah, 3 bedengan. Kalau dihitung rigid sih mungkin hampir lah kalian setengah hektar adalah kali ya.
Enggak nyampe tengah hektar ini. Tapi seperempat pun lewat juga. Seperempat. Lewat kurang juga. lebih seperempat. Ah. Setengah hektar enggak nyampe. Dia sampai mana nih? Sampai Sampai ujungnya, sampai kotak yang tengah-tengah tuh. oh kotak ini. Parit. Oh ini sampai yang ini nih ya? Nah, Tak ini ya? yang di atas ini bukan, yang di atas Ini bukan. bukan, yang di atas ini bukan. Ini apa nih? Ini padi 32 ini. Padi 32. 32. Usianya sama kah? Ini beda. Ini beda 2 minggu. Ini duluan. Ini duluan. Trisakti ini. Oh Trisakti duluan. Trisakti duluan. Oh sampai di sini aja kah? Ini. Ini satu bedengan. Mana ini? Ini. Oh, Lain lagi. oh sana lain lagi. Oh, adalah setengah hektar nih kalau begini. Ya. Adalah karena ini satu bedeng besar sampai ke sana. Tambah itu lagi. Kalau kita lihat panjangnya ini adalah kali 40 meter ya. Lebih. Lebarnya belasan meter. 80 meter. Oh, panjangnya 80 meter. Lebarnya berapa? Lebarnya 60. Nah, jadi ya kita harus maklum kadang-kadang petani tidak terlalu pas dengan sebutan hektar. Dia taunya ini panjang tanah ini 80 meter. Lebarnya 60 meter. Jadi ditanami dengan Trisakti. Jadi ya setengah hektar kalau dihitung dengan teliti adalah setengah hektar. Ya. Nah, jadi untuk lokasi pertama begini perkembangannya. Dan nanti beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi saya akan datang. Oke, 80. Sampai di situ di tepi itu kah? Satu bedengan lagi. Iya itu. Yang satu lagi itu kan? Ya. Yang di ujung lain. Ya oke. 3 bedeng. Ada mendekatilah setengah hektar. Ya. Oke. Demikian dulu informasi mengenai Trisakti di lokasi Titi Batung arah ke Bukit Oha di Desa Nangka, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak. Nanti kita akan pergi ke lokasi kedua. Jadi apa namanya? Ini awalnya memang 2 biji saja setiap. Awalnya 2 biji. Sekarang menjadi 10 biji. Menjadi 10 anakan. 10 anakan. Ya, ini yang Trisakti. Trisakti. Sementara yang ini tadi apa? Ini yang ini 32. 32 ini ditanam 5 biji. Ini memang Nampaknya tapi nampaknya tidak beranak. Belum beranak dia, ya belum beranak. Jadi memang memang berbeda dari daun temuan ini. Daun juga beda. Jadi yang 32 itu agak daun beda. beda. Lembut. Ini masih lembut. Keras. Sementara Trisakti dah keras ya. Jadi Juga panjang. daunnya juga panjang. Yang ini masih belum berkembang. Sementara yang ini daunnya yang 32 ini lambat berkembang. Ya, jadi ini satu uji coba sebetulnya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Coba lihat ini bekas air di parit itu. Air banjir bandang yang kemarin itu. Jadi memang nampak ada perbedaan dari sisi pertumbuhan. Ya, setelah dicek lagi dengan cermat ada perbedaan. Kalau dilihat secara umum gitu sih susah. Coba lihat saja ini padi sebelahnya P32 dengan sebelahnya Trisakti itu memang nampak ada yang berbeda. Ya. Jadi memang berbeda lah. Oke. Keong. Oke, makasih Pak. Padi dari pemerintah Trisakti. Yang ini benih lokal 32, namanya 32, padi 32.
sama-sama hari itu nanamnya tanggal 6 Mei. Umurnya sebanding sama yang padi Trisakti. Umurnya sudah mencapai berapa? Ya, dari tanggal 6 sampai hari ini tanggal 23. Padinya sudah tinggi, daunnya sudah lebar, sudah panjang. Sedangkan padi 32 umurnya sebanding dengan Trisakti tadi. Daunnya masih belum lebar, masih pendek. Anakannya tidak ada. Anakannya kurang. Bahkan tidak Kurang. ada itu kan 5 biji per anu tuh. Memang belum ada anakan. Umurnya sebanding, batangnya juga belum Beda. berkembang. Tidak kuat. Masih lembut dia. Sedangkan Trisakti tadi batangnya sudah besar, sudah kuat. Iya. Anakan juga dia sudah mencapai 10 tadi. 8 sampai 10 yang ini, yang Trisakti tadi. Sedangkan yang 32 belum punya anakan. Iya. Masih lembut anaknya, batangnya. Baik Pak, jadi ini ngomong dengan Pak siapa Pak? Pak Matiren. Pak Matiren. Jadi ini diskusi dengan Pak Matiren di lokasi uji coba benih Trisakti yang diberikan dari PT Sandong Agro Perkasa. Benih ini kemarin diberikan 15 kilo. Iya, 15 kilo. Ditanam di sini. Ya ternyata memang ada beberapa kilo begitu yang tidak bisa hidup. Tapi mereka juga bisa mengatasinya dengan cara mereka yang dianggap saja udahlah tidak ada itu. Mereka melihat sendiri sekarang ada perbedaan memang antara padi P32 yang selama ini mereka tanam dengan Trisakti ini. Trisakti ini Sama-sama tidak memilih lahan, dia tidak memilih lahan. Sama-sama terkena banjir, katanya ini banjir panjang penuh, ini semua penuh air. Ini masih kelihatan sisa-sisanya itu, korbannya itu banyak tumbang-tumbang. Sementara Trisakti kelihatannya segar, kokoh. Segar, ya, kokoh. Ya, jadi Pak Matiren ini sudah Bisa menunjukkan perbandingan itu. Jadi memang berbeda lah. Nanti kita akan lihat lagi di lokasi yang kedua seperti apa. Ini terima sebulan kasih. lagi bisa lagi lihat ini sebulan lagi. Terima Bisa kasih lihat. Pak Matiren. Sama-sama. Ini view dari arah Bukit Sapatun melihat langsung Bukit Oha. Di antara dua gunung ini memang banyak sawah. Sawah ini sudah ada sejak kedatangan Tionghoa ke daerah ini. Jadi diperkirakan sudah di atas 50 tahun usaha sawah yang ada di daerah ini. Nanti kita juga akan berbincang-bincang mengenai sejarah kampung ini dengan orang tua yang masih ada di kampung ini. Ini sekedar gambaran saja. Ini jalan menuju ke Nyawan. Ya. Sawah-sawah ini menjadi tanda bahwa memang masyarakat Nangka ini dari dulu cukup antusias terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ini kita ke lokasi kedua uji coba benih Trisakti. Kita melihat perbedaannya dengan tanaman lain. Informasi sementara yang saya dapat memang nampak berbeda, kelihatan yang sana yang kelihatan lebih tinggi daripada yang lain itu Trisakti. Mari kita lihat. Ini kita lagi berjalan menuju tempat Trisakti itu. Benihnya banyak yang nggak tumbuh katanya. Oh iya, ini beda. Ini benih apa? Ini Impari 43. Impari 43. Harinya sama. Harinya sama. Penilaian sama. Mm-mm. Sama ini nanamnya pun sama. Mm-mm. Sama. Harinya sama. Katanya tanggal berapa? 6 Mei ya? Tanggal 6 Mei. 6 Mei 2020. Iya. Pemupukan umur 11 hari ini. Enggak, 7 hari. 7 hari pupuk. Nanamnya kan 2. Nanamnya 22. Coba kau jelaskan. 3.
2 batang nih, 3 batang nanamnya. Anakannya menjadi? Anakannya ini masih kurang sih anakannya. Tapi dah lebih banyak lah ya. Udah ada lah. Ini kan masih pertumbuhan, ini masih ada anakannya lagi. Nih. Ini agak beda. Dapatnya berapa luasan? Ini 7 petakan ya. Dapat 7 petak. Jadi Panihnya- coba kita keliling. Panihnya kok sekitar 1 kilo lah yang itu. Yang tidak bagus. Ya. Ini semua Trisakti ya. Oke, jadi teman-teman, ini satu contoh memang petani bisa membuktikan berbeda pertumbuhan antara Trisakti dengan benih padi lainnya. Kelihatan lebih kokoh. Dari benih 15 kilo, menurut Ibu Eti ini ada sekitar 1 kiloan yang tidak bagus. Yang lain semuanya tumbuh bagus dan padinya kelihatan memang beda. Kalau luasan mungkin ada setengah hektar lah kali ya. Ada. Jadi hitungannya ada sekitar setengah hektar yang ya ditanami Trisakti. Coba kita hitung anakannya ini, Bu Eti. Coba hitungnya ya. Dan waktu nanamnya kan 2 ya. 2. Oh, yang kecil tuh kasih 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi awalnya 2, sekarang 15. Berarti anakannya 13. 13. Jadi 1 bulan kemudian ini masih ya anakannya banyak lagi. Iya, biasanya 1 bulan kemudian anakannya banyak lagi. Ya, mungkin beberapa minggu saya akan datang lagi untuk memantau perkembangan ini. Coba perhatikan ini. Ini kawasan pertanian sejak sejarah Desa Nangka ini. Ya, kebetulan usia saya sekarang 53 tahun. Sejak saya kecil tuh memang kawasan ini dikenal sebagai kawasan penghasil padi di Desa Nangka. Namanya Pahui. Dan menurut informasi dari kakek saya, ini pengaruh budaya Cina. Jadi dulu di Desa Nangka ini datang beberapa orang warga Tionghoa. Mereka lah yang mengajari bagaimana orang Dayak di sini bertani model sawah ini. Jadi model sawah ini diperkirakan kalau mengikut sejarah cerita dari ibu saya yang lahir tahun 1943, pada tahun itu dia bilang di Pahui itu sudah ada sawah. Nah, jadi ya kira-kira zaman Jepang gitu mereka memulai itu. Kira-kira mungkin sebelum zaman Jepang kali. Nanti saya akan diskusi dengan ibu saya kira-kira tahun berapa. Tapi diperkirakan ini mungkin sudah mendekati 100 tahun. Usaha sawah di sini. Coba Anda lihat sampai ke sana. Nah, yang orang Cina itu di sekitar itu tuh. Yang ada sagu tuh. Pohon sagu tuh agak ke ujung lagi, ya itu saya lupa siapa namanya orang Cina tuh. Pak Asoy. Jadi orang tua Pak Asoy itu di arah sana rumahnya. Itu yang boleh dikatakan pioner awal membangun sawah di sini. Mengapa sawah di sini berhasil? Itu antara lain karena dukungan Bukit Sapatut ini. Jadi sumber airnya itu dari Bukit Sapatut. Maka Bukit Sapatut ini sumber air di sini dikeramatkan akhirnya. Jadi tidak boleh ditebangi pohon-pohonnya karena sumber air itu ada di sini nih. Makanya Nek Inang yang memiliki atau penghuni bukit ini selalu menjaga orang Nangka agar selalu hidup sejahtera. Itulah sebab mengapa benih padi Trisakti itu saya bawa ke sini, usahakan ke sini karena saya tahu betul bahwa daerah ini memang cocok untuk pertanian model sawah ini. Itu dari kejauhan itu ada om saya, adiknya ibu saya yang memang boleh dikatakan salah satu tokoh yang cukup berhasil lah mengembangkan sawah di daerah ini. Di kawasan ini luar biasa.
Terima kasih Bu Eti atas kerjasamanya dan semoga berhasil. Dari kami PT Sandong, kami tidak meminta apa-apa, kami hanya ingin datanya benar, sehingga kami bisa menyampaikan nanti ke pemerintah Badak bahwa memang berbeda antara PT Sandong dengan benih yang lainnya. Itu saja, semoga Ibu berhasil dan tolong catat berapa banyak pupuk yang dipakai, tenaga kerja yang dilibatkan. Bukan apa-apa, hanya untuk tahu analisis usaha taninya. Jadi dengan menggunakan benih ini, kira-kira petani bisa dapat berapa atau apa bedanya petani tanam benih ini dengan benih yang lain. Tujuannya itu saja. Selamat bekerja. Terima kasih.